Gedung Dawa 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gedung Dawa 2. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pemaparan aksi nyata modul 1 dari 4 budaya positif oleh Ibu Dina Anulia Puspitasari SPD. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Langsung saja di sini saya sebagai moderator akan mempersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Maisarah, untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau Ibu Siti Maisarah SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara untuk CGP Angkatan ke-10 dari Bu Dina Anulia Puspitasari kelas 37 Kabupaten Bojonegoro, yaitu dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gedung Dawa 2 yang saya cintai, Bapak Ibu. Pagi ini Bu Dina Anulia Puspitasari akan memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 kelas 037 Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini untuk kelanjutan dari program calon guru penggerak. Ini untuk berikutnya semangat untuk guru-guru yang lain yang masih muda untuk berkarya di guru penggerak. Monggo Bapak Ibu, saya motivasi ben segera untuk mengikuti. Kalau ada lagi pendaftaran untuk CGP berikutnya, kalau sekarang ini sudah 11 tapi kelihatannya belum mulai, yang sudah ini yang 11. Besok kalau ada pembukaan lagi, saya minta dan saya mohon untuk mengikuti. Kalau bisa pendaftaran, monggo. Banyak manfaatnya di sana. Ada ilmu-ilmu baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kelas CGP ini. Tapi juga selain mendapatkan ilmu, nanti juga Bapak Ibu banyak pikiran, tenaga yang tertularkan di program CGP ini. Ini untuk demi kemajuan sekolahan, juga kemajuan untuk anak didik kita. Insya Allah akan banyak ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ini. Ini yang saya untuk motivasi dari Bapak Ibu guru. Semoga kedepannya SDN Gedung Dawa 2 ini akan menjadi lebih baik lagi dalam bidang mutu pendidikan yang akan datang, untuk kebaikannya untuk diri sendiri, untuk lembaga, juga untuk anak didik kita agar mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena di sana nanti akan dipelajari berbagai macam model pembelajaran yang mana kita akan sekolah itu akan lebih baik lagi tentunya. Itu harapan dari kami sebagai kepala sekolah di SDN Gedung Dawa 2 ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Mesaro SPD. Semoga sambutannya tadi bisa memberikan wacana bagi kita untuk kedepannya agar kita bisa menggerakkan diri kita untuk mengikuti CGP angkatan selanjutnya. Acara yang kedua yaitu pemaparan dari Ibu Dina Emilia Puspitasari, CGP angkatan 10 kelas 037 Kabupaten Bojonegoro. Kepada beliau, Ibu Dina Emilia Puspitasari SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih berkumpul bersama-sama di sini, meluangkan waktunya untuk berbagi bersama-sama dengan saya, meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit dari saya. Yang kami hormati Kepala SDN Ketumbawa 2, Bu Siti Mesaro. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Ketumbawa 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang diskriminasi dan pemahaman, dan penerapan budaya positif. Sebelum saya mulai, kita sedikit dulu ya. Boleh berdiri yuk, berdiri siap. Siap. Oke, berdiri.
Yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar berfokus pada guru menjadi yang berfokus pada guru berpindah menjadi berfokus pada peserta didik. Jadi kalau misalkan panjenengan dulu fokusnya sama kinerjanya panjenengan saya ngajar apa, tapi sekarang lebih ke arah anak-anak harus menerima apa. Sistem pembelajaran pendidikan paradigma lama menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, bukan individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka yang saat ini kita pakai merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau paradigma belajar yang dulu pandangannya guru itu seperti pandangan-pandangan panjenengan yang dulu berubah menjadi kurikulum merdeka yang saat ini memang fokus belajar itu lebih ke arah anak-anak. Selanjutnya ada apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi anak-anak itu melakukan disiplin dalam hal positif tanpa harus diberi sanksi dan diberi hadiah. Dia melakukan sesuatu yang hal positif itu bukan karena nanti dapat apa, tapi memang karena dia mau melakukannya. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Karena intinya dari disiplin positif itu memang dari hati mereka masing-masing melakukan sesuatu kegiatan yang positif tanpa harus karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan hadiah. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Menurut James menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama yang dimaksud menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah jadi dari yang tadi 3 motivasi perilaku manusia itu kan dibagi jadi 3. Start paling rendahnya itu ketika anak-anak menghindari melakukan sesuatu hal positif itu karena tidak nyaman atau takut dihukum. Itu adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukan kesalahan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan atau mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu hal baik atau hal positif itu karena takut dihukum. Karena di dalam dirinya itu ada pertanyaan, nek aku ngelakoni salah ini aku dapat sanksi apa? Jadi melakukan hal positifnya karena takut sanksinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas ketika seseorang itu takut dengan hukuman, tapi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal positif dengan harapan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin pujian salah satunya, walaupun tidak harus dapat barang berupa hadiah, tapi dapat penghargaan. Itu saat itu tingkatnya ada di tingkatan kedua, di mana seseorang itu memotivasi atau berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, serta untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dia mengharapkan imbalan atau mungkin penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ini ada pada
pada tingkatan yang ketiga. Jadi tadi yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena mau dapat gaji atau imbalan, yang terakhir ini ada ketika mereka melakukan sebuah hal positif karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri, karena mau, kalau bahasanya kita mungkin apa ya, memunculkan nilai diri kita sih. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini akan menjadi motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat internal. Jadi bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena saya mau seperti apa dengan cara melakukan ini. Jadi kalau yang pertama dan kedua tadi itu bersifat eksternal karena pengaruh dari luar, kalau yang ketiga ini bersifat internal karena dari dirinya sendiri. Apa itu dasar kebutuhan manusia? Kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi terlebih dahulu, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang mungkin perasaan aman, perasaan nyaman, itu juga salah satu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya kalau orang anak-anak yang sudah biasa dan bisa cepat akrab dengan orang lain itu karena kebutuhan untuk diterimanya sudah terpenuhi di rumahnya. Biasanya rata-rata memang dari beberapa penelitian psikologi itu memang mengatakan seperti itu. Dan ketika seseorang itu mudah bergaul dan mudah bertemu dengan orang lain, dia mudah akrab, biasanya basic psikologi sebelumnya dia sudah mendapatkannya. Yang ketiga, kebutuhan atas pengakuan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya memiliki sifat ingin menjadi seseorang pemimpin dan suka mencoba hal baru dan suka kecewa bila melakukan kesalahan. Pasti mungkin di kelas yang panjenengan semuanya ada anak-anak yang maunya di depan. Ya, itu berarti anaknya butuh ini, butuh dikasih pengakuan atas kemampuannya. Kalau dia punya kemampuan, lebih diakui supaya menurunkan egonya. Oh gitu ya. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan ini mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Berarti kalau panjenengan melihat Aska suka gerak, suka mencoba-coba hal baru, jadi dia butuh memilih dan bebas. Kalau dia bebas-bebasan pasti bisa diatur. Biasanya gitu. Contohnya Aska, karena yang paling mudah dengan kelas 5 itu ada siapa namanya Aska, kan? Berarti Aska butuh ini. Yang kelima, kebutuhan rasa senang atau kesenangan. Kalau ini kayak gitu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Enggak mengemaskan. Enggak mengemaskan. Jadi khusus sih butuh merasa senang ya. Selanjutnya, apa itu posisi guru sebagai kontrol? Posisi guru sebagai kontrol merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka
dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, atau awas, ancaman dari, atau kamu selalu salah. Itu juga salah satu ciri-ciri guru yang punya nilai penghukum lebih tinggi. Yang kedua, sebagai teman. Guru dalam posisi ini menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor atau hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun ada risiko dalam posisi ini, yaitu siswa cenderung tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa bila guru itu tidak membantunya. Selanjutnya, sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau aturan. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan yang perlu dilakukan. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Selanjutnya, sebagai manajer. Guru dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi dan masalah yang terjadi. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peran-peran? Ayo. Perbedaan keyakinan kelas dengan peran-peran. Kalau peraturan itu bersifat pakem dan harus ditaati, tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu gimana ya? Lebih fleksibel mungkin untuk meningkatkan kesadaran siswa agar tidak melanggar peraturan tersebut. Oke, ada lagi? Ayo. Perbedaan keyakinan kelas dengan peran-peran, Pak? Kalau peraturan itu dibuat guru, kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Jadi anak-anak yang yakin kan gitu. Jadi keyakinan itu sifatnya membuat anak itu yakin, percaya. Kalau peraturan itu pasti ada sanksinya, biasanya gitu. Oke, siap. Yang mau nambah lagi? Perbedaannya, peraturan itu segala sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman, baik perilaku maupun tata aturan yang bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi tertib. Kalau keyakinan kelas adalah bagian dari peraturan yang disepakati bersama dalam kelas yang bertujuan agar anggota kelas dapat melaksanakan aturan tersebut dengan hati. Jadi kan karena dia jalan dengan kesadarannya. Peraturan itu rumah besarnya. Kalau keyakinan kelas itu anaknya, turunan dari peraturan. Jadi ketika guru membuat keyakinan kelas itu harus melihat peraturannya. Dari peraturan itu diturunkan menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sujud dalam bentuk kalimat positif, tidak dalam kalimat perintah atau ajakan, tapi dalam bentuk kalimat positif. Dampak positifnya ketika melakukan atau menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, menciptakan motivasi belajar yang positif. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pada peserta didik. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Ini
Ini beberapa tips membuat keyakinan kelas. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curahkan pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi memang dari yang pertama itu yang dilihat adalah peraturan sekolah atau peraturan inti dari sebuah sekolah itu dulu, baru masuk ke keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya alur penyelesaian masalah atau tantangan yang ada di kelas. Masalah yang terjadi di kelas itu bisa diselesaikan dengan cara atau urutan yang ada pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dimulai dari meyakinkan keyakinan, baru menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan ini mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Jadi anak-anak ketika salah itu dikasih tahu dulu salahnya di mana, supaya tahu salahnya di mana dulu. Contoh kata-katanya ini, tidak apa-apa kamu berbuat salah, tapi itu hanya di awal. Tujuannya supaya kalau misalkan bahasa-bahasa lain, kalau bahasa anak-anak sekarang egonya dikasih makan dulu supaya nurut. Itu dengan bahasa yang kayak gini, tidak apa-apa berbuat salah. Jadi menenangkan si anak yang lagi mungkin emosi atau lagi marah-marah. Pertama distabilkan dulu identitasnya dia sebagai manusia. Kalau manusia itu juga boleh tempatnya salah. Dikasih makan dulu egonya kalau supaya dia merasa oh aku gak apa-apa. Dikasih makan dulu egonya. Ini adalah contoh masalah identitas. Contohnya, seorang siswa yang selalu membolos di sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi. Tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau misalkan ada anak yang salah itu dikasih tahu dulu konsekuensinya. Kamu salah, kamu konsekuensinya kayak gini, tapi nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya ini. Kasih makan dulu, kan? Bukan sama. Kan dikasih tahu kan ada konsekuensi. Jadi di peraturan kelas yang tadi kan pasti ada konsekuensinya. Kalau anak seperti ini konsekuensinya dikasih tahu dulu konsekuensinya, bukan dia tahu. Kan kalimatnya tadi sudah bukan kalimat yang positif. Jadi ketika ada aturan juga dikasih konsekuensi. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru berupaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi ditanya dulu alasannya apa. Itu saja lalu dicuci sampai mengurusi anak-anak. Tapi divalidasi dulu kenapa dia melakukan kesalahannya. Setidaknya didengar dulu kalimatnya kenapa kok dia melakukan itu. Alasannya, ceritanya gitu. Jadi dia belajar. Harus divalidasi dulu. Bicara dulu ya. Berarti harus cari tahu sumbernya serta validnya. Ini contoh peristiwanya. Pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian itu, mungkin kalau di kelas banyak sekali kasusnya, berarti dicari solusinya bersama-sama. Intinya begitu. Jadi dikomunikasikan dulu, jangan langsung dihukum atau mungkin dikasih konsekuensi, tapi ada komunikasi sebelum diberikan konsekuensi dalam diri. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita mengajak siswa menemukan cara berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan pada kalimat ini, apa nilai-nilai sekolah yang sudah disepakati dan apa nilai-nilai yang sudah dilanggar. Supaya anak-anak itu muncul rasa kesadaran dirinya. Keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama-sama tadi itu yang dilanggar apa dan tahu kesalahannya di mana. Menanyakan keyakinan kelas, contohnya ini. Pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya merefleksi dan mengingatkan kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa
di masa yang akan datang. Diajak merefleksi kalau sekarang kamu gini berarti nanti gimana. Diajak berangan-angan lah ibaratnya. Kalau sudah ditanya tadi kesalahannya kenapa, sekarang maunya gimana, nanti pengennya gimana. Jadi masa lampau sekarang dan yang akan dicapai itu ditanyakan semua. Ada yang mau ditanyakan? Tak pengar soalnya. Ayo. Monggo Ibu ASN yang baru, silakan bertanya. Dari ASN baru. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu kan apa ya, anak-anak itu mulai dari kecil dia tidak melakukan itu karena takut dihukum, dan dia mau melakukan karena ada apresiasi atau ada hadiahnya. Nah, ini kalau saya hubungkan dengan apa ya, keagamaan sama Bu Nurul, kita sudah dari kecil kita sudah dijajari dengan surga dan neraka. Kita tidak melakukan karena takut neraka dan melakukannya karena ingin surga. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran diri itu biar anak-anak itu tidak membandingkan dengan surga dan neraka itu tadi? Terima kasih pertanyaannya Pak Sri. Yang tidak belajar dulu ya. Kalau tadi kan disebutkan di 3 tahap, 3 tingkatan manusia itu yang pertama karena takut rasa salahnya, yang kedua karena ingin mendapatkan hadiah, dan yang terakhir karena memang dirinya mau melakukannya dari sendiri. Berarti kan kalau orang itu masih ada di tingkatan pengen medis merokok, pengen surga kan berarti ada pengalaman dari gue. Ya berarti kan gimana caranya meningkatkan ke level selanjutnya, berarti gitu ya. Kalau menurut saya ya, tapi kok tahu dulu ya. Kalau tadi dijelaskan kan memang bagaimana membangun sebuah kebiasaan anak-anak supaya melakukan hal-hal itu bukan karena 2 hal tadi. Kalau kita biasanya mau anak-anak nurut dikasih atau ingin takut dihukum, berarti anak-anak harus biasa dilakukan yang tadi. Kalau misalkan takut dihukum berarti dilakukan pelaksanaan segitiga restitusi yang tadi, diajak komunikasi dulu baru dikasih konsekuensi. Kalau misalkan anaknya karena menginginkan sesuatu berarti biasanya dikasih ribet. Biasanya kalau ribetnya berupa barang dikurangi jadi hanya ujian, atau mungkin hanya dengan sesuatu hal yang menurut mereka biasa aja sampai akhirnya nanti anak-anak terbiasa. Menurut saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ada. Tambahin dulu, tambahin. Sebenarnya saya kurang setuju dengan adanya pemberian reward atau punishment ya. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami, kalau biasa hidup di pesantren, mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa. Pemberian punishment kepada santri yang melanggar. Ternyata itu saya kira dampaknya sangat baik. Ya, karena apa? Mungkin yang pertama dari awal menjadi santri baru itu ada rasa takut. Ada rasa takut karena akan mendapat punishment. Karena rasa takut itu kelama-lamaan akhirnya menjadi biasa. Nah, akhirnya menjadi disiplin positif. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Sehingga saya itu tidak merasa cocok karena ada tidak usah dikasih reward atau tidak usah dikasih punishment seperti itu. Tidak tahu kalau menurut kurikulum sekarang harus seperti itu. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin sebenarnya konsepnya sama kalau
Iki posisinya guru ambek guru toh, peraturan toh. Oh, tadi antara keyakinan dan peraturan. Jadi peraturan itu di breakdown menjadi keyakinan. Ketika kita sepakat sekolah itu ada peraturan yang sifatnya atur. Peraturan itu kan arahnya itu pertama satu mendisiplinkan. Secara umum kan itu. Dia akhirnya menjadi kebiasaan. Maksud saya ketika diturunkan ke keyakinan, ayo anak-anak bareng-bareng kita peraturan, itu pasti anak-anak secara umum itu akan mencari yang punya jibil. Pak ojo ngene to Pak, ojo ngene Pak, keyakinan kita. Sehingga peraturan yang tadinya wis arahnya itu mendisiplinkan, yang akhirnya disiplin itu jadi kebiasaan, diturunkan ke keyakinan itu juga kurang maksimal. Maksud saya kurang maksimal gitu loh. Jadi kok kurang. Jadi ketika kita buat peraturan ya ini saklek, karena peraturan itu menjadi kebiasaan. Jadi keyakinan itu turunan dari peraturan kok bagi saya kok nggak pas gitu loh, maksudnya gitu. Tinggal peraturan itu saya dibuat dengan ukuran standar. Ini standar, seragam, RI kan gitu loh, diantaranya kan itu. Oh itu standar, sehingga anak-anak itu bahwa oh ini peraturan itu diterapkan pasti bisa. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Haji. Sebenarnya keyakinan kelas itu bukan berarti terus anaknya maunya gimana, betul Pak? Tapi hanya merubah dan membuat kalimat itu lebih simpel. Saya agak sebenarnya sampai di sini. Jadi semacam seperti ini. Peraturannya harus menggunakan seragam sesuai jadwal, gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu berarti lebih ke hal-hal yang simpel. Seperti contohnya menggunakan cat pinggang, tapi menggunakan kalimat yang gitu. Kalau misalkan ada kalimat yang berisi perintah, itu juga dari kalimat positif. Hanya itu sebenarnya sama, cuma menggunakan bahasa anak-anak supaya lebih dicerna, gitu aja. Jadi lebih simpel gitu. Kalau peraturan kan biasanya lebih terstruktur, rapi, dengan bahasa-bahasa yang mungkin anak-anak kurang memahami, itu diubah ke bahasa yang lebih ke anak-anak. Hanya seperti itu. Sebenarnya sama ini keyakinan kelas dengan peraturan. Cuma kalau keyakinan kelas kita fokus kemana gitu aja. Tapi peraturan yang ada di sekolah tetap harus berjalan. Itu sebabnya kenapa keyakinan kelas itu hanya sekedar penurun dari peraturan yang ada. Tidak boleh melenceng dari peraturan sekolah. Begitu. Udah. Sebelum saya tutup, saya minta tolong refleksi. Kan bijing. Enggak, maksudnya refleksi apa yang panjenengan pelajari, apa yang panjenengan dapat dari ini, terus apa pesan-pesannya gitu. Pokoknya direfleksi.
Terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Ya memang ada salahnya. Tapi ini mau kita salah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kalau aksi nyata modul 1.4 budaya positif ada beberapa hal yang refleksinya. Diharapkan siswa itu berpikir positif. Jadi ojo artinya urung apa-apa sudah berpikir positif itu memang penting. Yang kedua berperilaku positif. Jadi perilaku positif itu ya pasti perilaku baik ya, itu banyak. Yang ketiga, menghadapi hidup itu selalu optimis. Jadi salah satu kesuksesan seseorang itu hidup itu itu optimis. Optimis itu ya hanya bersyukur. Terus pembelajaran yang model seperti ini siswa, jadi pendekatannya ke siswa itu dari hati ke hati, dan termasuk guru itu guru menyampaikan pasal, tapi ternyata apa ya kebutuhan siswa itu apa kan gitu. Jadi tidak hanya textbook, jadi oh hari ini siswa kebutuhannya gini, caranya gini. Guru dan siswa akrab, jadi akrab seperti keluarga, sehingga menjadikan siswa itu seperti keluarga. Saya kira itu refleksinya ya, ke depan ya bisa diterapkan sehingga kurikulum merdeka itu bisa berjalan, bisa berimbas. Karena kalau melihat ini kan positifnya, jadi positif karakternya orang Indonesia itu kan juga karakter yang positif. Jadi gampangnya ojo serengenan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pemaparannya. Kali ini saya akan memberikan refleksi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari Bu Dina Emilia Puspitasari SPD. Di sini saya menuliskan yaitu peraturan dibuat untuk dipatuhi yang tertentu jika dilanggar akan mendapatkan hukuman. Yang pertama, yang kedua keyakinan kelas lebih cenderung ke nilai moral. Apabila kita melanggar suatu aturan tadi, kita akan merasa bahwa ini tidak pantas untuk dilakukan. Jadi lebih ke merasa bahwa itu tabu. Terus kesannya untuk pemaparan tadi, terkait dengan pemaparan tadi sangat jelas dan bisa dipahami dengan pemaparan berikutnya. Terus yang kedua misalnya bisa memacu kami para guru untuk ke arah yang lebih baik lagi. Bisa memacu kami para guru untuk arah yang lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan refleksi untuk Bu Dina. Dengan adanya aksi nyata seperti ini sangat membantu guru dalam memecahkan atau mencari solusi dalam permasalahan yang ada di masing-masing kelas. Dan mungkin kita bisa lebih mengembangkan kompetensi kita sebagai guru
juga mudah dipahami. Hanya saja waktunya terlalu singkat, jadi mungkin contoh-contohnya kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1 IPA budaya positif oleh Bu Dinia Amelia Peskutasari. Refleksi aksi nyata budaya positif, pembelajaran di kurikulum merdeka lebih ditekankan pada study center dan pembentukan karakter siswa. Belajar lebih mendalam tentang disiplin positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Untuk pesan dan kesan, semoga Bu Dina lebih aktif dalam mengikuti kegiatan dan semangatnya yang sangat luar biasa untuk mengikuti CGP dan senang bisa ikut aksi nyata. Ya, terima kasih.